Seberapa rapuhkah sebenarnya fondasi ekonomi Sumatera Barat? Jawabannya dan solusinya mengejutkan. Anggarannya sudah ada, solusinya sudah ada, tapi belum selesai-selesai juga. Hanya dalam hitungan bulan, ekonomi Sumatera Barat mencatatkan fenomena yang sangat aneh. Di akhir tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini ambruk drastis ke titik nadir 1,69%, menjadikannya salah satu yang paling lesu secara nasional. Namun anehnya, begitu memasuki awal tahun 2026, ekonomi wilayah ini tiba-tiba melesat hebat, tumbuh di atas 5%. Sebuah lonjakan instan yang menjadi tanda tanya besar sekaligus rasa bersyukur di waktu yang bersamaan. Bagaimana mungkin sebuah provinsi bisa jatuh, lalu mendadak bangkit luar biasa di kuartal berikutnya? Jawabannya menyingkap satu rahasia besar. Ekonomi Sumatera Barat itu sebenarnya adalah raksasa bertenaga monster. Tapi ia sedang disandera oleh infrastrukturnya sendiri. Ketika bencana alam melumpuhkan jalur transportasi nasional seperti Silayang dan Sitinjau Lawik. Di akhir tahun 2025, otot ekonomi Sumbar langsung mati lemas karena triliunan rupiah hasil bumi, perpindahan barang, jasa, dan orang tersumbat. Grafis naik turun yang ekstrem ini mematahkan semua narasi politik usang di tingkat lokal. Video ini akan membongkar data-data mencengangkan. Mulai dari raksasa ekspor dunia yang digerakkan oleh perjuangan para pahlawan logistik yang bertaruh nyawa di tanjakan, dan jalur ekstrem Silaying dan Sitinjau Lawik, stabilitas pasokan kebutuhan pokok provinsi tetangga yang bisa terganggu jika jalur kita putus, pariwisata, hingga pemborosan. Gila-gilaan BBM subsidi akibat jalan yang macet yang jadi pengurang PDRB daerah. Tonton video ini sampai habis, karena Anda akan melihat bagaimana ego dan lambatnya proyek tol sedang menyandera potensi besar masa depan ranah Minang. Ketika kita berbicara tentang ekspor, banyak orang luar yang keliru mengira Sumatera Barat hanyalah provinsi pariwisata yang tidak memiliki komoditas industri besar. Bumi Minangkabau sesungguhnya adalah raksasa ekspor dunia, yang sayangnya setiap hari harus mempertaruhkan reputasi globalnya di atas aspal jalan nasional yang sempit, macet, dan rawan longsor. Mari kita bedah koridor pertama dari arah utara dan daratan tinggi yang dipaksa turun, melewati jalur maut Silayang atau Lembah Anai, menuju pelabuhan Teluk Bayur. Kita mulai dari Kabupaten 50 kota, khususnya daerah Pangkalan. Wilayah ini adalah urat nadi gambir dunia. Faktanya, sekitar 80% pasokan gambir di seluruh pasar global lahir dari tanah ini. Tidak jauh dari Pangkalan, Kabupaten Tanah Datar melengkapi kejayaan daratan tinggi dengan memproduksi komoditas kopi Arabica dan Robusta pilihan yang tergabung dalam branding global Kopi Minang. Kopi hasil keringat petani tanah datar ini bukan kaleng-kaleng. Rasanya yang khas berhasil memikat lidah penikmat kopi dunia hingga diekspor menembus pasar Amerika Serikat, Korea Selatan, Eropa, hingga Dubai di Timur Tengah. Namun lagi-lagi, sebelum biji kopi premium ini bisa terbang ke luar negeri, mereka harus dimuat ke bak truk dan mengantre panjang merayap di jalur maut Silayang hanya untuk menuju pelabuhan Teluk Bayur. Potensi emas internasional ini terus dipaksa berjalan lambat di atas infrastruktur darat kita yang tertinggal. Jika di jalur utara kita melihat komoditas rempah dan farmasi, maka di koridor selatan dan jauh lebih masif dan bernilai triliunan rupiah. Disinilah para pahlawan logistik kita harus bertaruh nyawa setiap hari mengemudikan truk tangki raksasa bermuatan crude palm oil CPO atau minyak sawit mentah. CPO adalah komoditas ekspor nomor 1 Sumatera Barat yang menyumbang hampir 80% total nilai perdagangan luar negeri pelabuhan. Minyak sawit ini diproduksi dari hamparan perkebunan luas di Darmasraya, Solok Selatan, Sijunjung, hingga kiriman dari Provinsi Jambi yang menggantungkan gerbang ekspornya pada pelabuhan Teluk Bayur. Bukan hanya CPO, di jalur maut
Si tinjau lawik ini pula, ratusan ribu ton cangkang sawit diangkut setiap bulannya untuk diekspor langsung ke Jepang dan Korea Selatan sebagai bahan bakar biomas ramah lingkungan. Dan beban jalur maut ini dipastikan akan meledak dalam waktu dekat. PT Bukit Asam PTB saat ini tengah bergerak cepat melakukan proyek reaktivasi tambang batubara legendaris di Ombilin, Sawah Lunto, yang mengincar sisa cadangan sekitar 102 juta ton batubara di perut bumi. Ketika tambang emas hitam ini beroperasi penuh, ribuan ton muatan baru akan ikut turun memadati tanjakan ekstrem si tinjau lawik. Bagaimana mungkin komoditas ekspor kelas dunia yang menjadi andalan devisa negara dibiarkan merayap di jalur sempit yang rawan remblong dan longsor? Ini adalah bukti nyata bahwa ego politik dan lambatnya penyelesaian tol serta flyover bukan lagi sekadar masalah kenyamanan berkendara, melainkan penyumbatan nyata terhadap urat nadi ekonomi internasional yang dimiliki Sumatera Barat. Karena Riau dan Kepulauan Riau tidak cocok untuk budidaya sayuran dataran tinggi. Oleh karena itu, pasokan kebutuhan pokok dapur masyarakat Riau dan Kepulauan Riau hampir 80% bergantung pada kiriman dari Sumatera Barat. Diangkut melalui arah Bukit Tinggi, Sijunjung, Payakumbuh, lalu menembus perbatasan via Kelok, 9 jalur utama, lintas tengah Sumatera, langsung menuju Pekanbaru. Jika jalur arteri penghubung seperti area Koto Baru dan Kelok 9 macet, sayur segar ini akan terlambat sampai di Pasar Subuh, Pekanbaru, dan membusuk yang memicu lonjakan harga pangan di Riau dan resiko yang harus ditanggung petani dan pedagang lokal. Selain menjadi lumbung pangan dan ekspor komoditas internasional, Sumatera Barat menyimpan logam emas yang siap meledak kapan saja. Sektor pariwisata, alam bumi Minangkabau adalah berkah magnet wisata dunia yang tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Data resmi mencatat meroketnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan 1, 2026 hingga menyentuh angka 5,02%. Motor penggerak utamanya adalah pemulihan total sektor pariwisata serta penyediaan akomodasi makan dan minum. Ketika libur Lebaran Idul Fitri tiba, keran kunjungan wisatawan dibuka lebar. Ratusan miliar rupiah, uang dari luar daerah, dan kiriman para perantau langsung membanjiri pasar-pasar lokal, penginapan, hingga restoran di Sumbar. Wisatawan domestik kelas atas dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Utara sebenarnya memiliki daya beli yang sangat tinggi. Mereka sangat rindu untuk berakhir pekan di Bukit Tinggi, Payakumbuh, pesisir selatan, Solok, Pariaman, dan daerah wisata lainnya. Namun, mereka seringkali mengurungkan niat tersebut hanya karena trauma terjebak macet berjam-jam di jalur arteri nasional. Dengan akses tol yang cepat dan kepastian kenyamanan di lokasi wisata, sektor pariwisata Sumatera Barat dipastikan akan terus menyumbang angka pertumbuhan yang stabil dan konsisten sepanjang tahun tanpa perlu menunggu momen Lebaran tiba. Efek domino yang paling merugikan dari kelambatan infrastruktur ini adalah pemborosan energi yang ugal-ugalan. Ketika ribuan truk pengangkut CPO, semen, beras, dan sayur terjebak macet berjam-jam di Silayang atau Sitinjau Lawik, mesin mereka tetap menyala. Miliaran rupiah uang negara yang tertanam dalam bentuk BBM, bersubsidi seperti biosolar, dan pertalite terbakar sia-sia menjadi polusi udara tanpa menghasilkan jarak tempuh sama sekali. Dari fluktuasi data BPS, kita bisa menarik satu kesimpulan yang membuka mata kita semua. Ketika jalur logistik kita lumpuh akibat bencana di akhir tahun 2025, ekonomi Sumatera Barat langsung ambruk ke titik nadir 1,69%. Namun, begitu infrastruktur mulai pulih dan keran wisata dibuka lebar pada momen Lebaran, ekonomi kita seketika melesat kembali ke angka 5,02%. Data ini mengirimkan pesan keras. Pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu sibuk membuat ratusan program kerja seremonial yang menghabiskan anggaran. Kuncinya sederhana. Bersihkan hambatan birokrasi, rangkul tokoh adat,
dan fokus percepat penyelesaian jalan tol, serta flyover sampai tuntas. Begitu urat nadi konektivitas ini tersambung penuh, biarkan hukum ekonomi pasar bekerja tanpa perlu didikte. Pihak swasta, para investor, pengusaha pariwisata, hingga para pelaku UMKM mandiri akan bergerak dengan caranya sendiri untuk menjemput peluang dan memutar roda ekonomi secara mandiri. Terima kasih sudah menonton. Video ini dibuat dengan niat agar ranah Minang yang sama-sama kita cintai dan kaya ini bisa makin maju. Semoga ke depannya niat untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga yang jaraknya hanya 90 km tidak batal karena harus memakan waktu sampai 5 jam lebih.